Seminar orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai P3K Angkatan 5 dan 6 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Jainur SPD MPD selaku Mentor Kegiatan Orientasi P3K Angkatan 5 dan 6. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, rekan-rekan peserta seminar orientasi P3K Angkatan 5 dan 6. Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan rutin kita dan kita melaksanakan seminar orientasi pengenalan nilai etika instansi pemerintah bagi P3K Provinsi Jawa Tengah. Salawat dan salam teruntuk baginda Rasul yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Ika Pancawana sebagai moderator. Berikutnya susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, pemaparan seminar. Ketiga, sesi tanya jawab. Keempat, tanggapan dari mentor. Yang kelima, penutup. Mari kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya paparan seminar dari Ibu Yayu. Monggo dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Oke, hari ini saya ingin melaksanakan seminar dari RHK yang telah saya buat. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Yayu Susenowati dari Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Tempat kerja saya unitnya ada di SMA Negeri 1 Grobogan. RHK yang telah saya buat, ya, khususnya dalam 1 tahun ini dalam orientasi P3K merupakan di latar belakang yang sudah saya sampaikan bahwa tahap awal dalam memastikan pegawai baru untuk memahami tugas, nilai, budaya kerja, dan aturan dalam instansi tempatnya bekerja, sehingga P3K tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan melaksanakan tugas secara profesional. Visi misi untuk sekolah saya di SMA Negeri 1 Grobogan yaitu mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, optimis, dan berbudaya lingkungan. Misinya mewujudkan generasi yang berakhlak mulia, kreatif, kompetitif, optimis, nilai-nilai ketuhanan diintegrasikan secara holistik dalam sebuah aspek pendidikan. Sedangkan tujuan dari OPD menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan berkebinekaan global, menghasilkan lulusan yang Pancasilais dan budaya lingkungan. Karena hari ini saya menggambarkan tentang RHK, maka kita harus tahu dulu apa itu RHK. Bapak Ibu semuanya, RHK adalah sebuah dokumen atau perencanaan yang berisi tujuan dan target yang diharapkan dicapai oleh seseorang atau suatu unit kerja dalam periode waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu 1 tahun. Yang sudah saya buat khususnya itu ada TW1, TW2, TW3, TW4, dan tahunan. Fungsi RHK itu adalah sebagai alat perencanaan dan evaluasi yang memastikan bahwa generasi pegawai menjalankan tugas sesuai dengan tujuan organisasi dan berkontribusi pada pencapaian visi misi sekolah. Isi RHK yang sudah saya buat diantaranya tentang rencana kegiatan, indikator kinerja, target, output, dan nilai-nilai dasar berakhlak. Nah, ini adalah
yaitu menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa, kemudian menghasilkan lulusan yang berwawasan luas dan berkebinekaan global, menghasilkan lulusan yang Pancasilais dan berbudaya lingkungan. Yang B yaitu tentang metrik rencana hasil kerja tahunan yang telah saya buat, ada 5 ya. Jadi ya RHK dari atasan itu terlaksananya supervisi terhadap guru dan perencanaan dalam penilaian. Di RHK saya terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran. Nah, output dalam kegiatan ini yaitu tentang laporan penilaian, analisis hasil penilaian, refleksi, dan dokumen hasil penilaian. Sedangkan nilai-nilai berakhlaknya yaitu harmonis, akuntabel, dan kompeten. Yang RHK yang kedua yaitu terlaksananya supervisi terhadap guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Sedangkan yang dari pegawai khususnya saya yaitu RHK-nya terlaksananya pembelajaran atau pembimbingan serta pembimbingan dan pelatihan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Di sini kualitas 100% dan untuk bukti dukungnya, outputnya yaitu dokumen daftar hadir pembelajaran, kemudian laporan pelaksanaan pembelajaran dan jadwal mengajar. Nilai-nilainya akuntabel, kompeten, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan untuk RHK yang ketiga, terkelolanya penugasan tambahan guru dan penugasan tenaga kependidikan untuk mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian untuk yang pegawai terlaksanakannya tugas tambahan dalam mendukung pembelajaran untuk bermutu, pembelajaran yang bermutu untuk semua. Di sini untuk outputnya yaitu laporan wali kelas, dokumen catatan perkembangan siswa. Sedangkan yang keempat, terlaksanakannya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Jadi yang RHK yang saya buat terlaksanakannya praktik pembelajaran melalui observasi praktik kinerja yang disepakati bersama kepala sekolah. Jadi buktinya ya adalah dokumen hasil observasi. Hasil observasi seperti modul ajar, seperti perangkat pembelajaran itu, kemudian ada penilaian, ya ada penilaiannya berbentuk kualitas, kemudian ada dokumen hasil penilaiannya juga. Di sini langkahnya ada perencanaan observasi, pelaksanaan observasi, dan evaluasi. Sedangkan nilai-nilainya ada akuntabel, harmonis, yang ada pada RHK untuk nomor 4. Sedangkan RHK yang nomor 5 dari atasan yaitu terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. RHK yang saya buat yaitu terlaksanakannya pengembangan kompetensi yang meningkatkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Target di sini kualitas 100% ya. Untuk dalam tahapannya yaitu mencari informasi diklat baik pembeli yang sudah direncanakan dari instansi ya secara offline maupun dari online dari luar instansi. Kemudian mendaftar ya. Jadi kalau kita melaksanakan secara online, kita mendaftar mau itu 1 hari, mau itu yang 3 hari, maka kita mengikutinya nanti akan di akhir kegiatan itu akan dapat sertifikat. Kesimpulannya dari hasil pelaksanaan kegiatan di orientasi pengenalan nilai dan etika diharapkan P3K dapat memiliki nilai berakhlak dalam setiap kegiatan. Itu sebenarnya dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Bu Yayu. Tepuk tangan untuk Bu Yayu.
perbedaan ya antara RHK, kemudian SKP, kemudian kinerja. Di sini RHK di sini adalah targetnya adalah instansi OPJ. Sedangkan SKP itu adalah targetnya untuk pegawai. Jadi tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Di sini SKP itu adalah turunan dari RHK. Jadi jika tugasnya SKP tadi sudah dilaksanakan oleh guru, maka semua target dari sekolah akan tercapai. Nah, sedangkan kinerja di sini adalah penilaian, adalah evaluasi. Jadi kalau kewajiban sudah dilaksanakan, maka nanti hasil mutu pendidikannya akan bagus. Demikian peran saya. Makasih. Ya, berikutnya ada tanggapan dari Bapak Mentor yang diwakilkan Bapak Bambang. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Yayu. Baik, tadi Bu Yayu sudah menyampaikan pemaparan materi yang baik, sangat baik kan ya, karena sudah dijelaskan secara runtuh dari awal sampai akhir. Kemudian penjelasannya juga baik, intonasi juga tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat, jadi sudah pas mungkin dengan waktunya, yang memperhatikan waktu karena waktunya terbatas. Kemudian juga sudah menguasai audien ya, jadi bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, demikian tadi paparan dari Bu Yayu telah selesai. Semoga apa yang dipaparkan bermanfaat untuk kita semua. Terakhir kita tutup kegiatan pelajaran pagi hari ini dengan